Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu ya dal jalali wal ikram. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa Sallallahu ala alihi alaihi wa wasallam. sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada serta Radio Kaul dimanapun Anda berada. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia maupun di akhirat nantinya. Sehingga di kesempatan yang penuh berkah ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa, alhamdulillah saat ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya, beliau Habib Diyauddin Al-Mutahhar. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah walafiat. sehat. Mudah-mudahan kita semua yang Amin. hadir atau para pendengar dan pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah Amin, Subhanahu wa amin, taala. amin, Dan ya yang rabbal hari alamin. ini mungkin lagi tidak enak badan atau lagi sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kajian sore kali ini yaitu tentang kitab Nasha'ihud Diniyah. Insyaallah tema yang kita usung nanti yaitu tentang sholat Jumat dan keutamaannya. Masya Allah, ini tema yang sangat menarik ya. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin menyimak silakan saja klik gelombangnya Radio Dais yaitu di 107,9 FM atau bisa melalui live FB-nya Radio Dais ya. Dan pemirsa serta pendengar nanti ada sesi pertanyaan. Apabila nanti ingin bertanya silahkan hubungi chatting WhatsApp-nya Radio Dais yaitu di 082133670000 atau bisa melalui teleponnya Radio Dais di 024 6746352. Untuk itu yuk kita sama-sama dengarkan kajian sore kali ini bersama Habib Diyauddin. Sumangga Habib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian dari kitab Nasha'ihud Diniyah. Di mana kita 2 atau 3 pertemuan kemarin ya kita membahas tentang fadilah sholat berjamaah. Sholat berjamaah Ya. betul. Di mana di sini Imam Haddad menjelaskan tentang sholat jamaah yang 25 kali atau 27 kali lebih afdal. Ya, kemudian yang terkait dengan berjamaah jalan ke masjid ya keutamaannya bagaimana, termasuk ancaman atau riwayat yang mana Nabi SAW sempat Allahumma sholli ingin membakar rumah-rumah orang munafik yang gak ikut sholat berjamaah. Ya. Terus terakhir beliau juga menjelaskan tentang bahwa saat pelaksanaan pun ya, kita harus mengutamakan ya duduk soft di yang pertama, kemudian softnya juga harus rapi ya, dan seterusnya sehingga beliau masuk di pembahasan baru di pembahasan sholat Jumat, tapi yang menarik beliau masih menghubungkan dengan dengan sholat jamaah ya, di mana sini beliau menyatakan wa id qad arafta min qablu ma warada 'an Rasul alaihi salatu wasallam min tasydidati fi tarkil jama'ati min ghairi udhrin sahih ya. Saat Anda sudah tahu bagaimana ya ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa sallim. ya bagi orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah ya tanpa udzur yang sahih ya, tanpa udzur yang bisa dibenarkan, fa'lam wa tahaqqaq ya, maka ketahuilah dan yakinilah annal mutakhallifa an sholatil jum'ati bidzalikal wa'id ahaq, bahwa orang yang ya takhalluf, yang enggak melaksanakan ya dari sholat Jumat itu lebih layak untuk mendapatkan ancaman tadi. Kenapa kok begitu ya? Karena sholat Jumat ini satu-satunya sholat yang fardu ain, dan fardu ainnya berjamaah ya tanpa sebab ya. Kalau di mazhab Syafi'i kan nanti ada beberapa sholat yang memang kita harus berjamaah, tapi semuanya itu ada sebabnya. Kalau sholat Jumat tidak ada sebabnya, cuma sholat Jumat aja ya, itu yang wajib. Sementara yang lain, jamaah yang lain ya antara nanti memang jadi fardu atau menjadi wajib karena sebab, atau hukumnya kembali ke hukum asal antara fardu kifayah atau sunnah muakkad. Iya betul. Wa tasdida di 'alaiha fi tarkiha a'dham ya, orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat itu mendapatkan ancaman yang justru bakal lebih besar lagi. Wa bidzalik wa dzalika li annaha fardhu 'ainin bil ijma', karena sholat Jumat hukumnya fardhu 'ain bil ijma' para ulama. Ini sudah tidak
Boleh. sudah mutafak ya, ittifaq seluruh dunia, itu ijma' namanya. Waqat qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, man taraka thalatha jum'ain min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbi. Orang yang meninggalkan 3 kali salat Jumat tanpa ada udzur, ya, maka Allah SWT akan menutup hatinya. Ya, taba, stempel, ya, tidak bisa dibuka lagi. Atau kalau di lafadznya Imam Bukhari, kalau nggak salah, layan tahiyanna aqwamun min wadi'ihimul jumu'at au layakhtimannallahu ala qulubihim. Kama warada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya orang berhenti atau sekelompok orang berhenti meninggalkan sholat Jumat, atau ya nanti Allah taala akan menutup pintunya atau menutup hatinya dari pintu hidayah. Waliyadzubillah. Wasuila bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian sahabat Abdullah bin Abbas, ya, salah seorang sahabat yang disebut dengan habrul ummah, ya. Beliau ditanya, ya, an rajulin yaqumul lail wa yasumun nahar. Ada orang yang, ya, dia kalau malam tahajud, kalau siang dia puasa. Walakinnahu la yahdurul jumu'ah wal jamaah, tapi dia enggak hadir sholat Jumat plus berjamaah. Jadi yang seminggu sekalipun enggak, apalagi yang yang harian. Ya, faqala huwa finnar. Kata Ibnu Abbas, ya, orang itu, ya, walaupun malamnya dia tahajud, siangnya dia puasa, dia di neraka. Waliyadzubillah. Wala saya sa'u mu'minan ayatul jum'ata min ghairi udhrin. Ya. Dan tidak ada, ya, celah, ya, bagi seorang mukmin untuk meninggalkan Jumat tanpa ada udzur. Wa huwa yasma'u qaula Allah Ta'ala, sementara dia mendengarkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mendengar, ya, jika ada panggilan untuk menuju sholat Jumat, maka, ya, berusahalah untuk menuju ke sholat Jumat tadi, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Ini yang kemudian jadi hukum di kita bahwa setelah azan kedua di sholat Jumat, ya, hukum jual beli haram walaupun sah. Setelah adzan bagi orang yang wajib untuk Jumat, ya. Atau adapun yang di luar yang mendapat kewajiban Jumat, itu hukumnya lain lagi. Karena di sini ayatnya jelas, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah hal yang baik bagi kalian jika kalian menyadarinya. Summa innaka tara aqwaman yad'una al-islam wal iman wa yasma'una kalamallahi wa kalama rasulih yatakhallafuna 'an jum'ati bighairi 'udhr aw bi'udhrin fasid la yasihhu kaunuhu 'udhran 'indallahi wa 'inda rasulih. Kemudian engkau bisa melihat ada orang-orang yang mengaku Islam, mengaku iman, tapi kemudian dia, ya, bahkan dia tahu makna dari kalamullah, makna dari hadis dan sebagainya. Tapi kemudian dia meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur. Ya. Atau punya udzur tapi fasid, ya, tidak sah dipakai sebagai udzur, ya, alasan bahasa kita alasan yang tidak masuk akal, ya. Waqat aslafna anal udzur murakhis wa fitar ke jamaah, ya, sementara sudah kita bahas, kata Imam Haddad, bahwa udzur yang bisa, ya, meringankan atau yang menjadi udzur sah untuk meninggalkan berjamaah itu adalah alladzi la yumkinul huduru ma'ahu, yang orang tadi memang nggak bisa hadir. Ya, karena dia mungkin nggak bisa jalan, harus pakai misalnya alat, ya, atau misalnya harus dipopong, dan sebagainya. Wa in amkana fa bi masyaqqatin syadidah. Kalau memang dia mungkin atau bisa hadir, tapi dia dengan, ya, berat yang amat sangat. Ya, kayak tadi seperti yang kemarin kita bahas bahwa sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umi Maktum, ya, itu sempat minta izin sama Rasulullah SAW untuk nggak sholat berjamaah kan. Ya, tapi kemudian Nabi tanya, wahai Abdullah bin Maktum, kau dengar azan nggak? Ya, kata beliau, ya dengar Rasulullah. Ya sudah, kalau gitu kau tetap harus ke masjid. Ya, padahal sahabat Abdullah bin Maktum sosok yang tidak bisa melihat. Ya, kalau ke masjid dia harus ada orang yang menuntunnya. Tapi dengan itu pun tetap Nabi menganjurkan untuk ke masjid. Ya. Tapi kata Imam Haddad, ya, kalaupun memang dia berat, ya boleh aja dia nggak hadir sholat Jumat ataupun berjamaah. Tapi dengan syarat, ya, bima syaqqatin syadidah, ya, layat sulu ihtimaluha, yang nggak mudah untuk menanggungnya. Ya, betul-betul dia rasa berat. Ya, kalau yang kemarin kita sempat bahas, ya, soal penyakit yang menular. Ya, bisa aja dengan misalnya dia takut atau penyakitnya nular, atau memang penyakitnya sudah diketahui menular. Ya, kalau dia ke masjid nanti kemudian malah nulari yang lain dan lain sebagainya, kayak zaman Covid kemarin, boleh-boleh aja. Itu masuk kategori udzur yang sah.
ya udzur yang boleh. Hmm. Wa yakatu yata'adzaru fil 'adah, ya nyaris orang tadi ya udzur yang sahih itu udzur yang dibenarkan adalah yang dia memang nggak bisa hadir karena ada satu dan lain hal, atau dia bisa hadir karena tapi dengan cara yang amat sangat ya berat, Sulit. ya sulit. Ya. Bahkan terkadang secara umum ya adat yang berlaku itu kadang-kadang dia memang nggak mampu sama sekali, tapi dipaksa-paksakan. Nah, itu masuk kategori udzur yang bisa diterima dalam syariat ya untuk orang saya tidak hadir ke sholat berjamaah ataupun sholat Jumat. Wa hadza fil jum'ah aula wa aula, ya. Sholat Jumat ya kalau jamaah aja boleh begitu atau udzur sahihnya begitu, maka di sholat Jumat juga udzurnya sama. Ya, kenapa? Karena sholat berjamaah sekali lagi hukumnya antara fardu kifayah atau sunnah muakkad, sementara Jumat hukumnya fardu ain. Ya, wajib atas personal. Fala yatakhallafu anha li ghairi 'udhrin sahih illa munafiqun murtabun qad akhta al-haqqa was-shawab. Dan tidaklah meninggalkan sholat Jumat kecuali orang-orang munafik yang murtab, yang hatinya ragu-ragu dari jalan kebenaran. Waliyadzubillah. Wa kharajat min qalbihi anwaru ta'zim lillahil azim, dan sudah keluar dari hatinya ya cahaya pengagungan terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Wa li huquqi rububiyyatihi allati la 'izza lil 'abdi wa la syarafa lah wa la sa'adata wa la falaha fid dunya wal akhirah illa fil qiyam biha wa la mulazamatilha wa la mudawati 'alaiha. Dan tidak ada orang yang meninggalkan tadi kecuali orang yang ya sudah tidak memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala ya sebagai Tuhannya, sementara dia sebagai hamba. Yang mana kalau dia memenuhi haknya Allah tadi, maka dia mendapatkan kemuliaan yang ya abadi. Maka dia mendapatkan hal yang Allah taala janjikan kepada hamba-hambanya. Bal la najata wa la salamata lahu min 'adzabillahi wa sukhtihi illa fil qiyami biha wal muhafazati 'alaiha. Bahkan tidak ada jalan keselamatan ya kecuali dia menjalankan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi dia. Nah, ini sebuah kalimat yang keras dari Imam Haddad ya, bahwa kalau Anda memang wajib ya saat itu wajib sholat Jumat ya berangkat. Ya, jangan ngarang udzur, jangan ngarang alasan. Jangan ngarang mengada-adakan ngarang lah ya, pokoknya ngarang alasan atau udzur yang itu yang tidak masuk akal, yang katanya Madat yang sebenarnya Anda bisa datang ke masjid ya, tapi ada alasan inilah dan sebagainya. Kalau memang Anda wajib ya, memang wajib fardhu ain untuk melakukan sholat Jumat, di mana kita nanti di fikih ada ketentuan-ketentuannya lah orang-orang yang wajib menjalani sholat Jumat. Dan perlu diingat bahwa sholat Jumat ini juga merupakan ya salah satu penghapus dosa-dosa kecil. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, as-sholatu ila shalah ya. Wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Ya, salat dari salat yang satu ke salat yang lainnya. Ya, dari salat subuh ke zuhur ke asar dan selanjutnya. Kemudian dari Jumat ke Jumat, ya. Kemudian dari Ramadan ke Ramadan, semua itu merupakan mukaffiratun, ya, penghapus dosa-dosa selama dosa besar dihindari. Artinya kalau ada dosa besar ya berarti dia harus taubat. Ya, kayaknya kita pernah bahas di awal-awal kayaknya. Ala kulli hal. Fanzur kaifa yazhadu an hadzal 'abdu su' fi sa'adati nafsihi wa falahiha. Nah, kalau Anda lihat orang yang enggak mau sholat Jumat, maka lihat ini orang tidak mau menghadapkan dirinya menuju ke kebahagiaan. Ya. Summa la yubali bi khusraniha wa halakiha. Kemudian dia enggak ngurus bahwa dirinya itu nanti bakal hancur, bakal rugi di akhirat nanti. Hatta yatruka huquqallahi wa ma aujabahu alaihi min faraidih. Sampai kemudian dengan karena dia enggak perhatian dengan dirinya sendiri, dia meninggalkan hak Allah yang sudah Allah wajibkan kepada dirinya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah wa na'udzubihi min tarki syaqa'i wa su'il qadha. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap keselamatan dan afiah dari hal semacam itu. Tsumma alam anna al-hudur ila al-jum'ati ma'al 'udhri sahih alladhi yumkinu al-huduru ma'ahu afdal. Ketahuilah bahwa kalau kita punya udzur ya, kayak tadi misalnya berat ke masjid karena harus ada yang bopong, karena harus ada yang nuntun atau misalnya dan lain sebagainya lah. Tapi kemudian dipaksakan untuk hadir ya, itu afdal. Itu lebih baik, lebih bagus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya, atau dalam syariat ini kita punya satu konsep ya, satu kaidah bahwa semakin berat yang sesuatu ini dikerjakan
ya, maka pahalanya semakin besar. Ya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya. Kemudian di riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW menceritakan bahwa sholat sunnah dengan duduk pahalanya separuh daripada orang yang sholat sunnah dengan berdiri. Berarti semakin banyak effort kita, maka Allah Ta'ala menghargai itu. Sama kayak di sini, berarti ada orang misalnya berat dia ke masjid, berat dia ini, tapi dia tetap berusaha untuk ke masjid, untuk sholat ya, untuk sholat Jumat atau untuk sholat berjamaah. Maka dengan effort yang lebih tadi, maka pasti akan Allah Ta'ala ya berikan penghargaan sesuai dengan effort yang dia jalani. Wa yadullu min sahibihi ala kamil ta'zim lillah wa li huquqihi wa ala tamamir raghbati fi ma indallahi min thawabihi wa syiddatir rahmati min sukhtihi wa 'adzabihi. Rahbati apa? Wa min syiddatir rahbati min sukhtihi wa 'adzabihi. Kemudian kalau orang sudah seperti itu, ya dia berat, tapi kemudian dia tetap ke masjid untuk sholat Jumat atau sholat berjamaah. Maka orang tadi menunjukkan hal tersebut, menunjukkan bahwa orangnya itu sudah adalah orang-orang yang betul-betul sempurna pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya gitulah. Jadi semakin besar effort yang dia kerjakan, maka dia semakin tinggi derajatnya. Mendapatkan ya. Sampai disebutkan ada satu tokoh astagfirullahaladzim. Saya lupa nama siapa tokoh tepatnya. Walhasil beliau gini. Disebutkan bahwa suatu saat beliau sakit. Ya, sakit yang berat, panas, demam semuanya seluruh badan itu. Terus saat waktunya malam itu istilahnya kalau kita jamnya ya beliau tahajud atau qiyamul lail lah. Itu sampai di waktu itu ya beliau lihat jam atau mungkin beliau tanya jam apa segala macam, terus beliau merasa bahwa ini sudah saatnya tahajud. Itu badan beliau tepuk, wahai nafsu, wahai diriku, ini sudah saatnya kita qiyamul lail, sudah saatnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo bangun. Itu subhanallah, di saat setelah orang ini si tokoh ini ngomong seperti itu, Allah Ta'ala hilangkan semua demamnya, badannya sehat, bisa kamar mandi, wudhu, kemudian sholat, baca Quran, baca wirid dan lain sebagainya, sampai subuh. Selesai sholat subuh, disebutkan selesai sholat subuh, demamnya balik lagi, sehingga beliau ke kasur lagi. Tapi paling tidak beliau ingat bahwa ya di saat tertentu ya ada waktu di mana beliau qiyamul lail, ada waktu di mana beliau ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala berikan saat itu kekuatan supaya orang ini bisa menjalankan kebiasaannya. Karena orang seperti ini yang masih ingat ya janjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu berarti orang yang betul-betul mengagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa alam as'adakallahu anna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Ya ketahuilah ya bahwa hari Jumat itu adalah pemimpinnya para hari. Ya, bahkan Sayyidul Ayyam. Ya, bahkan disebutkan hari Jumat ini kalau di dalam beberapa literatur dalam setahun hari paling afdal itu hari Arafah. Ya. Kemudian hari Idul Adha, kemudian hari Jumat. Itu hari yang paling afdal. Ya. Walahu syarafun fihi walau syarafun indallahi azim. Kemudian hari Jumat punya kemuliaan yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi khalaqallahu Adam alaihi salam. Di hari itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Wa fihi yuqimus saah. Dari itu juga nanti Allah taala akan mendirikan atau melaksanakan kiamat. Wa fihi ya'dzanullahu li ahlil jannati fi ziyaratihi. Dan dari itu juga nanti Allah Subhanahu wa taala ketika sudah hari kiamat semua orang masuk surga, maka ada waktu khusus di mana Allah Ta'ala mempersilahkan hari surga untuk ziarah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sekali lagi menandakan bahwa kita ini punya hari-hari besar, hari-hari agung di hari Islam yang itu sebenarnya punya sejarah. Jadi bukan tiba-tiba ada hari hari mulia tanpa sejarah, itu tidak ada. Ya di dunia kita ini tidak ada hari tanpa sejarah, itu tidak ada. Ya termasuk Jumat. Ya Jumat itu hari yang penuh sejarah. Ya, masuk di sini disebutkan itu Nabi Adam kemudian diciptakan, nanti hari kiamat itu juga hari Jumat dan seterusnya. Bahkan di hari kiamat nanti orang dijamu oleh Allah pun dari Jumat. Wal malaikatu tusammi yaumal jum'ati yaumal mazid. Ya. Kemudian para malaikat menyebut hari Jumat ini dengan yaumul mazid, hari tambahan. Ya. Kenapa? Likasrati ma yaftahullahu fihi min abwabir rahmah. Karena saking banyaknya Allah SWT buka dari pintu-pintu rahmat.
wa yufidhu minal fadl, dan Allah taala ya luberkan dari kemuliaan-kemuliaan, wa yabsutu minal khair, dan Allah taala bentangkan dari berbagai macam kebaikan. Wa fi hadzal yaum sa'atun syarifatun, dan di hari Jumat juga ada satu saat, ya, satu momen yang mulia, yustajabu fiha du'a mutlaqan. Di hari itu ya doa itu mustajab, mutlak. Mau doa apapun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini beliau menyebutkan wahiyya mubhamatun. Ya, saat itu, waktu itu oleh Allah taala disembunyikan. Ya. Fi jami'il yaum, di sepanjang hari, sama seperti malam Lailatul Qadar. Ya. Kama qala Imam Ghazali rahimahullah taala wa ghairuhu, sebagaimana diucapkan oleh Imam Ghazali. Jadi karena waktu mustajab di hari Jumat itu ada banyak khilaf. Ya, ada yang menyebutkan ba'da subuh. Ada yang menyebutkan saat khatib duduk di antara dua khutbah. Ada yang menyebutkan ba'dal asar. Ada yang menyebutkan lagi di waktu macam-macam. Tapi kemudian ada sebuah riwayat di Sahih Muslim dinyatakan bahwa ya waktu mustajab adalah semenjak imam ya duduk dari khutbahnya sampai sholat selesai. Itu yang kemudian oleh Imam Nawawi dipakai dasar bahwa itulah saat yang mustajab. Maka kita sering ketika khatib duduk di antara dua khutbah, kita sudah mulai doa di situ. Ya. Walaupun doanya misalnya nanti boleh, tapi dari situ, dari imam khatib duduk ya di antara dua khutbah itu sampai kemudian sholat selesai, itu adalah waktu yang mustajab, yang disebut sebagai sa'ah mustajabah. Ya, saat di mana doa itu dijawab atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mutlak apapun doanya. Wallahu a'lam. Ini sedikit tentang sholat Jumat, karena nanti ke depan ada beberapa hal terkait dengan sunnah-sunnah atau hal-hal yang dianjurkan kita lakukan saat berada di hari Jumat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan depan, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Habib. Alhamdulillah penjelasan tentang subtema tadi adalah sholat Jumat dan keutamanya sudah dijelaskan secara luas, dan ini sangat menarik sekali, Beb. Berkaitan dengan hari Jumat dan keutamanya. Tadi disebutkan di dalam kitab Nasihatud Diniyah berkaitan dengan yang hukum sholat Jumat itu adalah wajib, Fardu ain. Bagi mereka yang tidak melaksanakan, tadi disebutkan 3 kali berturut-turut, maka itu akan menjadi kafir tanpa ada udzur. Bukan kafir. Allah Ta'ala tutup hatinya. Ya, bukan kafir. Dan ya ini ada yang ada hadis yang mengatakan seperti itu. Kafir ada? Ya Allah, mungkin. Ada. Bahkan 3 kali berturut-turut maka dia dikatakan sebagai orang yang kafir atau murtad. Nah, untuk ibarah itu mungkin kita nanti cari di sebuah hadis, insya Allah ada, mungkin ada itu. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau semisal pada waktu hari Jumat itu orang melakukan pekerjaan di laut semisal, melakukan pekerjaan di laut bahkan sampai 1 bulan, dia kan tidak melakukan sholat Jumat lebih dari 3 semisal. Nah, bagaimana untuk menjelaskan apakah masuk ke itu ya? Terima kasih. Jadi dalam sholat Jumat nanti kan ada ketentuannya, ya ketentuan pelaksanaannya. Termasuk diantaranya di sholat Jumat itu wajib dilaksanakan saat waktu zuhur. Ya. Kemudian dilakukan di komunitas, ya di komunitas atau di area yang orang yang sudah wajib Jumat di area itu mencapai 40 orang. Ya. Kemudian nanti didahului dengan khutbah 2 kali khutbah dan seterusnya. Artinya kalau memang dia hidup atau dia berada di tempat yang areanya tidak kurang dari 40 orang, ya maka sebenarnya dia belum wajib untuk mendirikan sholat Jumat. Ya, kayak misalnya di laut itu kan orang-orang kapal paling berapa sih? Karena biasanya yang setahun, sebulan 2 bulan di kapal itu kan kapal-kapal pesiar atau kapal-kapal pencari ikan. Kalau kapal pencari ikan ABK-nya paling berapa? 15, 20? Maksimal 30. Belum sampai 40. Berarti kan memang dia belum wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Atau misalnya kapal pesiar. Kapal pesiar rata-rata mereka yang di pesiar itu ya orang-orang musafir. Yang musafir salah satu dari syarat wajib ainnya atau fardu ainnya sholat Jumat itu adalah orang yang muslim, ya, laki-laki, ya, kemudian mukallaf, kemudian dia mutawatin, ya, dia warga, dia tinggal di area tempat didirikannya sholat Jumat. Sementara kalau musafir dia nggak wajib.
Ya. Tapi kalau dia mau melakukan, silahkan, tidak ada masalah. Ya. Jadi bukan terus semua orang yang yang kelihatannya tidak sholat Jumat, wah ini masalah ini. Ya pasti ada udurnya. Ada hal yang kemudian mungkin ya sekali lagi karena syaratnya belum terpenuhi, ya. Atau karena dia lagi musafir, ya. Atau karena mungkin dia tadi ya kayak kemarin pas zaman Covid itu kan, karena dia ada sakit yang menular dan lain sebagainya. Itu udur-udur yang harus dicek. Ya, makanya kita tidak boleh langsung vonis orang kecuali sebelum kita konfirmasi, kita investigasi. Ya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terus ada lagi, Bib. Ya. Tadi Habib menyebutkan bahwa syarat salah satu untuk bisa mendirikan sholat Jumat adalah 40 yang mukim. Memang itu mengikuti mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Mungkin ada 4 mazhab itu memang berbeda-beda dalam menentukan syarat untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada Imam Hanafi beda. Jadi ketentuan untuk melaksanakan sholat Jumat orangnya ada yang 2 antara imam dan makmum. Pernah dengar, belum pernah mempelajarinya. Di setahu saya ini di mazhab Maliki juga mengatakan 12 itu sudah cukup untuk bisa melaksanakan sholat. Jadi ada banyak akwal, ada banyak pendapat, termasuk di dalam mazhab Syafi'i pun ada. Makanya kemudian Syed Bagri Syatlah yang nulis I'anah itu pernah punya risalah khusus terkait sholat Jumat ini. Di poinnya memang ada beberapa khilaf. Termasuk kalau kita yang di mazhab Syafi'i yang mu'tamad 40. Ya. Tapi di dalam mazhab Syafi'i pun ada kondisi atau ada pendapat-pendapat di antaranya 12. Ada yang menyebutkan di antaranya kalau saya ingat ya 8. Atau berapa lah lupa saya. Yang kemudian disimpulkan atau pendapat-pendapat yang selain mu'tamad ini disebutkan boleh dipakai kalau memang keadaannya mendesak. Masyakoh bisa tadi. Ya macam-macam. Kayak kemarin Covid. Ya. Covid itu kan sempat dipraktekkan di beberapa daerah. Jadi karena dulu kan kita dilarang untuk 40 orang kan terlalu banyak kan. Takut penularan dan sebagainya. Akhirnya dulu ada beberapa tempat itu dia pakai ya pendapat yang 12 orang. 12. Ya. Di 12 per masjid. Jadi masjidnya pokoknya 12 orang. Wallahu alam itu di absen atau gimana wallahu alam. Tapi saya masih ingat itu ada anjuran seperti itu. Ya karena kenapa? Karena ditakutkan kalau kita pakem dengan 40 orang ini yang dianggap kemudian kebanyakan ada penularan dan lain sebagainya, terus kita tidak menjalankan sama sekali, nanti Indonesia ini nggak ada sholat Jumat sama sekali. Ya, makanya kemudian karena daripada nggak ada sholat Jumat, ya kita pakai pendapat yang kedua, yang 12 atau yang 8 waktu itu lupa saya. Terus kemudian sempat ada selebaran itu. Jadi di dalam internal mazhab Syafi'i pun ada pendapat kedua atau ketiga yang bisa kita pakai kalau kita memang darurat. Darurat. Allahu a'lam. Baik, Bib, kita akan rehat sejenak sambil menunggu dari pendengar setia Radio Dais ya. Sebuah satu nada setelah berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif
mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat? Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, pendengar dan pemirsa, kita kembali lagi di kajian sore kali ini bersama Faiz dengan narasumber kita, Habib Tiyauddin ya. Sekali lagi bagi pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya silakan chatting WhatsApp kami di 082133670000. Ini Beb, tadi ada yang bertanya Beb lewat WA Beb. Oh ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazal dari Demak, ingin bertanya Beb. Ya, monggo. Ada sebuah jamaah yang berangkatnya sebelum Jumat. Sampai di lokasi sesudah sholat asar. Jadi kalau berangkat sebelum Jumat sampai lokasi setelah asar dan tidak sempat melaksanakan sholat Jumat karena ini musafir. Mungkin bisa katakan sebagai musafir, Ya. perjalanan pada waktu hari Jumat gitu kan. Terus minta solusinya Beb, apakah harus melaksanakan sholat jamaah ataukah sendiri-sendiri dikodok? Iya. Jadi kalau dalam konteks berangkat musafir, musafir keluar kota, itu para ulama menyatakan haram kalau dia berangkat setelah subuh hari Jumat. Kenapa? Karena ditakutkan dia tidak mendapati ada area atau ada tempat di mana dia bisa menjalankan sholat Jumat. Jadi kalau dia keluarnya sebelum subuh hari Jumat nggak ada masalah. Ya, karena jadi dianggap hari Jumat itu baru mulai setelah subuh. Itu kalau itu dari Jumat mulai setelah subuh. Kalau dia belum subuh, berarti dia dianggap keluar dari areanya, keluar dari rumahnya sebelum subuh. Cuma hari Jumat dia boleh. Kalau hari Jumat setelah subuh, maka dia haram kecuali kalau dia yakin di perjalanan nanti dia dapat masjid yang bisa untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang sholat Jumat nanti maksudnya sholat Jumat adaan, ya adaan. Jadi kalau memang kasusnya misalnya dia keluar setelah jam 10 misalnya atau jam berapa hari Jumat, berarti dia melewatkan, kalau dia tidak berhenti di perjalanan untuk sholat Jumat, ya berarti dia melewatkan sholat Jumat. Ya. Dan dia dianggap ya selain tidak menjalankan yang seharusnya, berdosa. Tapi nanti dia misalnya mau menghapus dosa, menghapus dosanya dengan qadha dan sebagainya, itu nanti di pembahasan fikih lah. Tapi poinnya berangkat ke keluar kota setelah subuh hari Jumat hukumnya haram. Dengan catatan kalau dia tidak mendapati ada tempat yang menjalankan ibadah Jumat di perjalanan. Kalau dia dapatnya ada, ya dia boleh. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Oke, Beb. Ada lagi, Beb. Berkaitan dengan keutamaan tadi. Sholat Jumat, bahwa ketika kita melaksanakan sholat Jumat, kesulitan itu akan ditambah pahalanya. Kesulitan dalam menjalankan sholat Jumat itu. Itu umum sebenarnya, bukan hanya sholat Jumat saja. Ibadah apapun. Ya, semakin banyak effort maka semakin besar penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus gini, pertanyaannya, enak mana jalan kaki sama naik kendaraan pada waktu melaksanakan sholat Jumat? Enak mana? Kalau melihat dari segi pahalanya, mungkin jalan kaki. Tapi akhirnya nanti ketika kita jalan kaki, waktunya untuk menuju ke masjid itu agak lama. Yang penting itu bahkan aja. Kalau bisa ketinggalan. Pelaksanaan kewajibannya tidak ada yang kurang. Ya, prosesnya silahkan mau pilih yang mana. Oh gitu. Karena kan gini, semua itu kan proses wasilah kan. Wasilah untuk mencapai tujuan. Di ibadah apapun, ya. Kalau kemudian wasilahnya justru mencapekkan, membuat orang lemes untuk melakukan ibadah yang aslinya, ya berarti wasilah tadi dianggap kurang bagus. Ya, ganti aja dengan wasilah yang lain. Ya, cari yang
Misalnya yang tidak bikin capek ya, supaya ibadah utamanya menjadi ibadah yang lebih fokus, lebih khusyuk ya. Karena itu poinnya kan situ. Ya. Jadi wasilah ini kan mulia karena ibadah utama ini. Maka jangan sampai kemudian wasilah-wasilah ini justru membuat kita capek sampai di ibadah utamanya malah kita ngantuk, malah kita capek, malah kita tidak fokus dan lain sebagainya. Ya, wallahu a'lam. Baik Habib, jadi intinya dari kajian sore kali ini adalah bahwa sholat Jumat itu hukumnya adalah fardu ain. Dan yang bagi ada udzur, bisa udzur itu menjadi sah atau tidak tergantung dari tingkat kesulitannya tadi. Ya. Jadi itu nanti pembahasan di fikih ya, soal soal apa aja udzur yang orang boleh tidak sholat Jumat dan sebagainya itu di fikih. Jadi poinnya kewajiban sholat Jumat itu wajib. Jadi ada syarat-syaratnya itu nanti di pembahasan fikih. Pembahasan berikutnya. Jadi pemateri lain kan yang bahas fikih kan. Nah, kalau sini kan hanya membahas bahwa itu hal yang wajib, jangan sampai ditinggalkan. Ya itu aja. Pokoknya yang itu nanti diselesaikan di luar saja. Luar ya. Baik kaum muslimin dan pendengar setia Radio Dais, karena waktu kita sudah selesai untuk itu kita minta doa berkah kajian sore kali ini, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم الطف بنا والمسلمين اللهم فرج عنا والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظنا وإياهم من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu Faiz undur diri untuk pamit dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.